Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Saya percaya melalui perenungan firman Tuhan ini kita anak-anak Tuhan semakin dikuatkan di hari-hari terakhir ini saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga apa yang Alkitab katakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, itu dinyatakan ketika kita terus tertanam dalam firman Tuhan. Sehingga langkah hidup kita diterangi, kita tidak lagi tinggal dalam kegelapan, tapi kita hidup dan tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Saudara dikasih dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita siapkan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab Tuhan yang memelihara kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Tuhan yang sertai langkah hidup kami sehingga kami boleh ada sampai dengan di hari ini. Dan saat yang indah ini kami juga akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, beri kami hikmat sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat 9, firman Tuhan katakan begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi setiap kita punya rencana, kita punya rancangan hari depan tentunya, ya kan? Tetapi kita sadar bahwa apapun yang menjadi rancangan kita belum tentu, bisa jadi iya, tapi belum tentu itu menjadi rancangan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Terkadang kita suka tertekan, kadang kita suka stres, kadang kita suka sedih ketika kita merancangkan sesuatu yang kita pikir ini baik buat kita, tapi tidak terjadi. Dan itu bisa saja terjadi, bahkan sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita banyak planning, kita banyak kerinduan, Tuhan saya pengen nanti ke depannya seperti ini. Tuhan kami punya rencana seperti ini. Tuhan kami buat. Tetapi firman Tuhan ingatkan hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan bahwa rancanganmu bukanlah rancanganku. Jalanmu bukanlah jalanku. Jadi kalau Tuhan sedang membentuk setiap kita dengan keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, Tuhan sedang mendidik kita dengan keadaan yang memang kita tidak pernah rindukan ini terjadi dalam hidup kita, percayalah. Yang berasal daripada Tuhan itu selalu apa yang baik, itu selalu apa yang indah. Tetapi bagian kita adalah mempercayakan hidup kita. Makanya kita kenal dengan istilah berserah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sama-sama bilang sama saya harus berserah. Amin. Kapan berserah? Ketika kita udah gak tahu mesti buat apa. Ketika kita udah lakukan ini tapi gak bisa, lakukan itu tapi gagal, lakukan ini tapi gak mungkin. Kita belajar berserah. Disitulah kita dididik, diproses, dibentuk, dilatih oleh Tuhan untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kan Alkitab katakan hidupku bukan milik aku lagi. Iya kan? Hidupku bukan milik aku lagi, tapi Kristus yang tinggal dalam hidupku. Kalau hidup kita milik Tuhan Yesus, saudara yang dikasih dalam Tuhan, berarti suka-sukanya Tuhan. Bukankah firman Tuhan juga katakan bahwa kita ini seperti bejana tanah liat di tangan penjunan? Tuhan mau bentuk kita sedemikian rupa, Tuhan mau hancurkan kembali, Tuhan mau bentuk lagi sesuatu yang baru. Kita cuma bisa bilang, ya Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Karena aku percaya segala yang baik itu selalu datang dari atas, daripada Tuhan. Matius 7 ayat 11. Tuhan Yesus bilang begini, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di sorga. Manusia yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik buat anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dia pasti memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dengan kata lain, saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya yang kita terima dari sorga adalah yang baik. Sekalipun itu bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Sekalipun itu bukan sesuai dengan apa yang kita impikan selama ini, tapi kita percaya Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan buat, itu sungguh sangat teramat baik bagiku. Amin. Bagian kita adalah berserah.
Jangan ngotot, Pak, Bu. Jangan ngotot orang-orang muda. Belajar, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Maka ia akan bertindak. Memang tidak gampang untuk melalui proses ini. Tidak mudah untuk menghadapi kenyataan ini. Itu sebabnya perlu disebut sebagai latihan. Latihan untuk belajar percaya, iya kan? Latihan untuk belajar berserah gitu loh. Latihan untuk belajar angkat tangan kepada Tuhan ketika kita udah nggak tahu Tuhan udah mesti buat apa. Tapi aku percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan tetap baik. Sehingga dengan demikian kita melatih iman kita. Itulah iman, sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita percaya yang terbaik itu datang dari Tuhan. Kenapa kita percaya? Karena kita tahu Dia Bapa yang baik. Saudara, mungkin hal ini sedang kau dapati, mungkin hal ini sedang kau alami. Engkau sedang memiliki sesuatu yang engkau rindukan terjadi dalam hidupmu, tapi seakan-akan pintu semua tertutup. Seakan-akan semua jalan kayak tidak ada lagi jalan keluar. Tapi hari ini sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau ajak setiap kita untuk percaya kepadanya. Tuhan izinkan hal ini karena Tuhan mau melatih anak-anak. Tuhan izinkan hal ini karena Tuhan mau kita dewasa dalam percaya. Sebagai anak-anak yang masih kecil, dia akan merengek. Saudara mungkin pernah lihat, kalau anak-anak umur-umur 4 tahun, 3 tahun gak dibeliin sesuatu, bahkan di mall, ya kan, lagi jalan-jalan gak dikasih sesuatu, dia minta, wah dia ngejernya, nangisnya kejer, waduh meledak-meledak. Sampai orang tuanya, papanya, mamanya bingung mau buat apa, udah tinggal digendong aja sambil dibawa-bawa lari, sekali culik lagi kan gitu. Tapi kalau anak-anak yang sudah mulai dewasa, sudah dikasih dalam Tuhan, gak mungkin sampai buat dia tangis-tangis, guling-guling di lantai. Kan malu gitu kan. Nah itulah perbedaan antara orang-orang yang masih kekanak-kanakan imannya, kedewasaannya belum muncul, iya kan. Maka yang terjadi seperti itu. Pengennya apa yang dia minta dia dapat. Pengennya apa yang dia doakan selalu dia dapat. Tetapi kita yang orang hari ini mendengarkan firman Tuhan, saya percaya engkau bukan lagi anak-anak kecil dalam kerohanianmu, tapi engkau adalah orang-orang dewasa dalam kerohanianmu, yang mengerti betul bahwa tidak selamanya jalan kita itu terjadi. Tapi yang kita percaya, sekalipun jalan kita tidak terjadi, jalan Tuhan yang pasti akan terjadi. Dan sungguh jalan Tuhan itu yang jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat dari apa yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita. Belajar percaya, karena Tuhan memberi jauh lebih dari apa yang baik, dari apa yang kita ingin. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk setiap pemberian yang baik yang berasal daripada Tuhan. Sekalipun kami belum mengerti, sekalipun kami belum memahami cara kerja Tuhan, tapi kami beriman. Kami percaya bahwa Engkau Bapa yang baik, Engkau selalu memberikan yang terbaik buat setiap kami. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka mendengarkan renungan singkat hari ini. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang sedih oleh karena keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka terjadi. Ada di antara mereka yang mungkin hari-hari sedang tertekan. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa karena keadaan. Yang hari-hari ini mereka tidak tahu mesti lakukan apa. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap mereka. Untuk mereka belajar berserah, mereka belajar percaya bahwa Tuhan sudah siapkan jauh lebih baik dari apa yang kami inginkan dan apa yang kami bayangkan. Hamba berdoa buat umat-Mu di dalam nama Yesus. Sehingga kami semakin hari semakin dewasa dalam iman. Kami semakin hari semakin percaya bahwa Yesus Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Hamba meminta kepadamu di dalam nama Yesus. Kau Allah yang menyembuhkan, Kau Allah yang memulihkan sempurna di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.